Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dari 2 Tawarik 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sesuai dengan pembacaan ini, maka tema yang diberikan oleh Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia ialah izinkanlah Tuhan berperang. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai akan perjalanan kita sepanjang minggu ini. Lalu kita datang bersyukur di bait Tuhan dalam kondisi saat ini, walaupun kita masih bergereja di rumah, tapi kita bersyukur bagi Tuhan yang penuh dengan kasih sayang bagi kita semua. Maka disitulah kita percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tetap menyertai. Kalau kita melihat pembacaan ini, kitab 2 Tawarik meneruskan kitab 1 Tawarik, mempunyai hubungan dengan orang-orang Yahudi buangan. Dan di sana kita menggarisbawahi bahwa sejarah penebusan yang terjadi saat itu ialah bagaimana kebangsaan rohani bagi orang Yahudi tentang hukum. Bait suci, keamanannya, bagaimana mereka punya hubungan dengan Tuhan. Dan di sanalah ada harapan bagi mereka, yaitu janji Allah. Dan bukan sekedar janji saja, tetapi kita melihat bahwa ada janji Allah akan seorang Mesias dari keturunan Daud. Dan peristiwa ini 2 Tawarik mencatat bahwa kondisi Yehuda pada saat itu, kita melihat bahwa ada tindakan-tindakan kesetiaan dari Hizkia. Kalau kita membaca dari ayat 1 hingga ayat ke-8, menjelaskan bahwa Raja Sanherib dan Raja Asyur mengepung kota Yerusalem dan mereka mencela Allah. Ia ingin supaya Sanherib ingin Hizkia tunduk kepadanya dan menyerah. Kalau kita baca pada ayat yang ke-7, di sana dikatakan, janganlah takut. Kata-kata dari iman Hizkia mungkin diilhami oleh pengalaman dan juga kata-kata dari Nabi Elia saat itu. Kalau kita baca pada 2 Raja-Raja 6 ayat 16, di sana Hizkia menasihatkan untuk jangan takut, bahwa yang menyertai mereka adalah Tuhan. Dalam kesulitan apapun tidak perlu takut, menghadapi ujian apapun pasti Tuhan menyertai. Ini yang dialami oleh Raja Hizkia. Kita harus percaya bahwa kalau kita setia, kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, namun demikian kita harus tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini satu tindakan iman yang harus kita lihat, karena sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan akan mengatur segala-galanya. Tuhan memberikan kekuatan. Apapun kondisi problem hidup sebagai manusia, kita percaya bahwa
tantangan itu dapat diselesaikan karena Tuhan punya peranan. Tuhan berperan membela kita sebagai umatnya seperti apa yang diimani oleh Raja Hizkia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini kita rasakan dalam bentuk masalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan masalah kita tentu berbeda sebagai manusia. Dan mungkin di sekitar kita pun ada musuh. Dan banyak sekali persoalan-persoalan yang kita alami sebagai keluarga Kristen. Dan disinilah gereja harus punya peranan penting. Gereja harus menerapkan tentang kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh putus asa. Kita izinkan Tuhan yang berperan bagi masalah-masalah kita. Karena pengalaman dalam gereja Kristen Protestan Injil Indonesia juga banyak. Tetapi dengan kemurahan Tuhan boleh berperan ganti kita semua untuk kita berjuang bersama-sama bagi gereja ini. Ingat bahwa pembacaan dari Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa saat ini. Kita harus tetap kuat menghadapi masa-masa sukar apapun. Milikilah kesiapan untuk menghadapi tantangan. Dan ini sudah kita lihat bahwa tantangan-tantangan yang sangat banyak terjadi di dunia, terjadi di dalam negara dan bangsa kita, dan kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan itu. Kita harus lebih kuat di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut dan tawar hati. Jaminan Tuhan menyertai kita sebagai umat Allah. Jaminan Tuhan tetap menyertai gereja Kristen Protestan Injil Indonesia dengan umatnya, dengan hamba-hamba Tuhannya. Dan tugas kita ialah kita terus mengikut Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Kita harus percaya bahwa masalah-masalah yang sedang ada di depan kita harus percaya bahwa Tuhan akan mengubahnya untuk kebaikan umatnya. Tuhan memampukan kita untuk mempersiapkan iman sebagai senjata rohani kita, agar kita sanggup berdiri teguh dalam melawan siasat-siasat licik iblis yang mengganggu pikiran dan hati kita. Kita harus percaya, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 11, selama kita masih memberi diri kita dituntun oleh firman Tuhan dan tetap tekad melakukan apa yang benar di mata Tuhan,
Ia akan melindungi dan membela kita. Ingat, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menghadapi masalah. Kita harus tahu kepada siapa kita harus berserah hidup, kepada siapa kita harus berserah segala masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya kita bisa berserah kepada Tuhan. Dan pasti kita sebagai orang Kristen, kita tetap menyerahkan hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Nats pembimbing dari Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kita harus katakan hari ini, aku mempercayai, aku percaya kepada Tuhan, karena Tuhan berperan demi aku. Sementara kita dikuatkan untuk maju terus dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena Ia Tuhan yang Maha Kudus, Ia mengizinkan untuk kita kuat dalam menghadapi apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan berperan ganti kita. Ulangan 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Janji Tuhan yang menyejukkan hati kita sebagai anak-anak Tuhan, dan Ia mampu melakukan apa yang menjadi kasih-Nya bagi kita. Kita sangat bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berperan ganti kita. Yang penting kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukannya, tetapi biarlah Tuhan berperan ganti kita sebagai umat. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan siap dan sudah menolong kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat hari ini sampai kedatangannya. Amin.